Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriana Rasatenadi. Saya dari kelas 12 MIPA 1, absen 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran pemuda pada masa Orde Baru dan Reformasi. Para pemuda bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia dan membangkitkan sifat nasionalisme Indonesia. Akan tetapi pada masa Orde Baru, pada masa itu, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Alhasil, di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Pemerintah pada masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, meski ada sebagian yang baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia, ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Dan konflik-konfliknya yang terjadi pada masa itu ada krisis kepercayaan, krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis hukum. Karena 4 krisis tersebut akhirnya memicu protes yang menghasilkan 2 peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Trisakti pada Mei 1998. Sebelumnya peristiwa tersebut terjadi setelah mahasiswa melalui HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998. 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendirawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisinya yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Lalu peristiwa kedua yaitu peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat ini sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergejolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya karena anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Berikut sejarah pada masa Orde Baru dan peran-peran pemuda pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tidak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke Reformasi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.